mereka tuh kayak seolah masih hidup dan bahkan mengira orang yang udah hidup itu adalah hantu. Oh, kebalikan. Jadi si ibu ini terutama ya, yang dia kan sudah dewasa, anaknya masih kecil-kecil. Ibunya tuh nggak sadar bahwa dia tuh sudah membunuh dan sudah meninggal gitu. Dan daripada hidup menderita, mending mati aja, kan pikirnya gitu. Dan saya nggak mau mati sendiri nih. Yang saya tinggal juga biar nggak menderita juga ikut saya. Padahal itu awal dari penderitaan baru. Itu ya memang beberapa ini sih kasus-kasus yang terutama mungkin sering terjadi di Indonesia juga ya. Iya, dan akan semakin marak Mbak kayak gitu. Sudah ini menjadi satu peringatan ya. Permasalahan yang menurut saya perlu ditangani dengan cukup penting gitu ya, karena kalau nggak gitu kasus-kasus seperti Bu Rahma ini akan terjadi banyak Mbak. Halo Sobat Javanika semua, kembali lagi di episode terbaru Obrolan Santai. Om Hao, Ya, hari ini kita akan membahas tentang ini Om, rumah-rumah yang menjadi bekas tempat pembunuhan ya, dan juga bagaimana residu di sana juga, dan tanda kutipnya nasib entitas yang ada di situ nih. Iya, tapi sebelum kita bahas ya, kita ingatkan lagi untuk subscribe dan nyalakan lonceng. Betul sekali. Ya ini Om, KTJ kan sudah ini ya, melanglang buana kemana-mana nih, dan pasti 9 tahun Mbak. bener, dan pasti kan salah satu, bukan cuma satu nih, salah beberapanya itu kan pasti ada banyak. Tuh bener, salah banyaknya kan pasti ada rumah-rumah yang dulunya pernah terjadi pembunuhan nih di sana nih. Nah itu kalau Om Hao coba mengingat lagi tuh ada ini Om, yang 3 mungkin tertragis atau terseram gitu. Apa pembunuhannya? Banyak banget Pak. Banyak ya. Rajin penyidik saya. Iya bener. Penyidik bisa, dokter forensik bisa. Bener. Mana ya? Mungkin ke Rumah Candu yang pertama di Lasem. Rumah Candu. Rumah Candu itu mungkin paling tingginya menurut saya. Karena satu keluarga dibantai waktu itu masa VOC. Keluarga ini ya Kapiten Lim waktu itu, termasuk ART-ART-nya juga, hanya satu yang selamat kalau nggak salah, yang paling gede. Anaknya. Terus yang kedua itu mungkin Wisma yang di ini ya, Wisma yang di dekat waduk yang di Kulon Progo itu, yang seingat saya Mbak, ini karena kan banyak banget ya. Itu kayak masih agak baru-baru ya Om. Tapi nih Om, kan kalau dari rumah-rumah bekas pembunuhan tadi kan maksudnya sebenarnya ada beberapa penyebab ya, entah itu waktu zaman perang, terus atau mungkin dalam tanda kutip kayak diserang atau dirampok, terus iya kalau bencana alam kita nggak bisa sebut pembunuhan ya, tapi kan juga ada yang antar keluarga sendiri nih yang membunuh gitu. Itu kalau residunya yang paling kuat itu yang jenis mana Om? Kalau paling kuat itu ini Mbak, satu keluarga satu daerah. Karena? Karena ini masuk satu emosi, satu daerah kalau saya sebut. Kalau yang tadi saya sebut Rumah Candu itu kan antara orang Chinese dengan VOC, perang Belanda ya, sama orang lokal. Terus yang kedua itu tadi itu masalah utang piutang, orang lain juga. Saya masih coba mencari itu kalau kejadiannya itu misal bapak bunuh anak, ibu bunuh anak, atau sebaliknya, atau suami istri bunuh-bunuhan, atau kakak adik. Itu menurut saya yang paling kelam, terutama ibu yang membunuh anaknya. Kemudian ditambah lagi kalau di situ kemudian ada gitu, orang yang melakukannya itu terus melakukan hal itu lebih pekat ya. Itu. Ya, dan ini ya Om, apakah jadi kayak mungkin bukan cuma sekedar residunya ya, tapi maksudnya nggak cuma residu memorinya ya, tapi kayak mungkin korinnya sendiri lebih lama nggak sih muter di area rumah itu ketika yang yang terjadi adalah antar keluarga gitu loh. Iya, masih muter. Apalagi kalau kemudian kan kalau kita sebut itu nggak ada yang jadi tersangka ya, karena diduga yang tersangkanya meninggal. Diduga ini ya, itu menurut saya akan muter. Terutama pelakunya Mbak yang paling kuat, yang melakukan pembunuhan itu, dan itu yang lebih kuat. Ini sih, itu kan dulu tuh ada film Lawas Om dari Barat ya. Itu tuh ceritanya ibunya ternyata plot twist-nya adalah ibunya sama 2 anaknya itu udah meninggal semua. Anaknya dibunuh sama ibunya. Cuman di filmnya itu
mereka tuh kayak seolah masih hidup dan bahkan mengira orang yang udah hidup itu adalah hantu. Oh, kebalikan. Jadi si ibu ini terutama ya, yang dia kan sudah dewasa, anaknya masih kecil-kecil. Ibunya tuh nggak sadar bahwa dia tuh sudah membunuh dan sudah meninggal gitu. Nah, kayak gitu tuh apakah kalau di dunia gaib yang secara nyata ya, bukan dalam film ya, apakah itu memungkinkan ketika Corin atau roh itu bahkan sampai lama itu tuh mereka nggak tahu state-nya mereka ternyata sudah meninggal. Iya, ini kalau kasus-kasus kayak meninggal sekejap gitu ya, entah maaf ya kecelakaan, dibunuh gitu ya, atau itu biasanya mereka menganggap mereka tuh masih hidup, Pak. Apalagi meninggalnya seketika. Dan masih berputar di lokasi itu, walaupun kemudian lokasi itu dibangun ulang gitu, dibersihkan, energi itu tetap masih ada, hanya berubah bentuk aja. Dan mereka kadang, kalau yang setahu saya yang paling jahat itu, mereka akan mempengaruhi penghuni rumah berikutnya atau orang yang tidak sengaja dan disengaja bersinggungan. Jadi ada kayak terusannya, MLM-nya gitu. MLM-nya gitu, terusan. Karena kalau kita sebut itu kan peristiwanya sekali terjadi ya, polanya itu yang akan berputar. Akan terjadi berikutnya. Iya, karena saking kuatnya dan muternya tadi ya Om residunya, jadi itu akan memapari ke orang yang tinggal di situ selanjutnya. Iya. Nah, ini Om kebetulan di Indonesia itu ternyata juga ada kisah yang kurang lebih sama nih, maksudnya ibu yang membunuh 2 anaknya dan setelah itu beliau itu kalau nggak salah pernah di ini juga tempatnya tuh pernah ditelusurin sama Mbak Sarah Wijayanto. Di TMS ya. Nah ini mungkin kita akan ini ya sedikit membahas juga tentang sosok itu dan akan mungkin kita tarik juga secara ini ya, secara jenis-jenis cara meninggal yang serupa dan juga bahkan mungkin bagaimana nasibnya mereka setelah meninggal dengan cara seperti itu dan dengan mungkin membawa rasa salah gitu. Nah, kalau yang dari penelusurannya Mbak Sarah tadi kan itu ada tuh Om, ibu namanya Rahma dan juga 2 anaknya namanya Lila dan Lili. Lili ini maaf agak ini ya, ada disabilitasnya. Itu kebutuhan khusus ya. Iya, terus Rahma ini kayaknya orang tua tunggal gitu. Oh, single parents. Terus kan itu kalau nggak salah ceritanya kan jadi si Bu Rahma ini membunuh 2 anaknya ini karena mungkin depresi juga ya Om ya. Itu. Nah ini kalau kita mau membahas Bu Rahma dulu nih Om. Kalau Om mau nyoba nge-track mungkin lebih ke kondisinya sekarang ya. Apakah beliau ini masih ada di bayang-bayangi rasa bersalah juga karena sudah membunuh 2 anaknya ini, atau malah lebih kuat rasa marah dan dendamnya karena hidupnya tidak adil sama dia? Iya. Ini kan saya juga nonton ya Mbak ya, nyimak juga. Terakhir kan kemarin sama Ghost Ranger ya, waktu dibuka open portal, itu kan ada anak kecil yang berbicara dan itu suaranya cukup jelas gitu ya. Itu anak perempuan lagi gitu ya. Saya nontonnya sama anak perempuan saya lagi. Waduh. Jadi emosionalnya dapat. Itu jadi keperlukan itu kita berdua. Ini nggak terlalu dong gitu Mbak, mau main game. Nah saya. Kan bapaknya yang ngerasa kayak alhamdulillah kok pas nonton lihat gitu. Ya memang kalau saya sendiri memang kondisi saat ini tuh kita sebut entitas astral ini ya, itu dihinggapi oleh 2 makhluk juga, ada beberapa makhluk lain yang masuk ke situ. Karena kalau di dalam rasa hatinya paling dalam itu tentunya ada penyesalan, rasa tidak tega. Tetapi di sisi lain sebenarnya memang mengalami depresi yang berat dan menganggap sudah putus asa gitu ya. Saya lebih baik mengakhiri ini daripada anak-anak saya nanti hidup dalam penderitaan yang sama gitu ya. Apalagi anak perempuan karena memiliki traumatis yang menurut saya turunan juga dari bapaknya dulu seperti apa, dari mungkin suaminya juga seperti apa itu. Dan dendam, amarah, putus asa itu jadi satu sih Mbak. 3 kata kunci itu. Gitu. Jadi kalau kita sebut itu ada manusia itu terbagi dari 4 korin itu ya, ada merah, hitam, kuning dan putih. Ya saya sebut itu dikeroyok sebenarnya dia. Rasa penyesalan tuh yang korin putih, merah itu tentu marah, dendam. Kemudian juga ada rasa kuning
rasa cinta kasih juga. Tapi ini cinta kasihnya itu orang-orang bilang tuh keblinger gitu. Oh, berkata kok mengasihi kok membunuh gitu ya. Berharap bahwa nanti bisa ketika mati itu bisa menyeberang gitu ya. Bisa ngajak kehidupan yang mungkin lebih layak gitu ya. Dengan kematian itu gitu. Nah, ini menurut saya yang paling kuat ya itu sifat-sifat negatifnya. Sifat-sifat negatifnya. Jadi saya melihat dua sisi ya. Sisi amarah dan juga sesat itu satu sisi yang memang kasihan gitu ya, apalagi melihat prosesnya pada waktu itu ketika anaknya sudah meninggal mengakhiri hidup. Selesai memang kehidupan di sini, tapi di sana belum. Sudah hampir dihinggapi oleh iblis Mbak sebenarnya sih. Karena kenegatifannya Sosok tadi sosok mantan Bu Rahma ini kalau saya sebut. Sementara anak-anaknya memang karena korin putihnya yang masih kuat itu ya, ibarat kata bisa menyeberang. Yang tertinggal hanya korin merahnya. Yang ibarat kata menanyakan kenapa sih kita mati kayak gini gitu. Itu sih. Oke. Nah, tapi berarti ini ya Om, bisa kita kayak asumsikan bahwa dari Bu Rahma ini tuh tetap ada dua sisinya tadi ya, sebagai ibu maupun sebagai manusianya nih, manusianya yang penuh dendam, amarah, putus asa tadi, yang sebagai ibu itu yang ada penyesalannya juga ya. Nah, tapi nih kalau seumpama kita membicarakan tentang sebuah entitas yang cara meninggalnya membawa penyesalan ya Om, apakah pasti selalu ada dua sisi itu? Atau balik lagi nih, mungkin tergantung mana perasaan yang lebih mendominasi ketika prosesi hampir meninggal itu. Prosesi hampir meninggalnya Mbak yang ini, karena proses kayak gini, seseorang yang mengakhiri hidupnya itu tentunya kan ada beban atau timbunan-timbunan dari perasaan-perasaan sebelumnya yang menggiring ke arah itu. Nah, ketika digiring ke situ, dibisiki, didorong atau dihinggapi oleh tentunya energi yang kita sebut itu tak kasat mata. Apakah di sini kata faktor depresi, faktor overthinking, faktor dendam, atau juga faktor kita sebut faktor X yang ini berkaitan dengan bisikan gaib. Nah, yang terakhir nih biasanya yang paling ngedorong ngebooster tuh. Dimana mereka ketika orang akhirnya melakukan dan memilih jalan ini, yang tukang boosternya ini seolah-olah kayak nggak tanggung jawab Mbak, kayak nyalain, nggak ngetawain gitu, malah seneng gitu ya. Akhirnya kamu satu geng tuh sama kita, ibarat kata kayak ditambahkan ke grup WhatsApp nih. Iya, akhirnya kegocek juga gitu kan. Itu yang saya lihat. Nah, mereka ini itu terjebak di dalam satu lingkungan atau alam yang ada di sana, itu nggak ada di bumi juga nggak ada di langit. Dan gelap, dingin di sana. Nah, mereka yang kadang ngintip-ngintip ini itu yang akhirnya mengambil energi itu untuk menyerupakan. Yang mengambil. Udah double celakanya nih. Mereka yang akhirnya nampak seolah-olah mengajak kembali, seolah-olah menjadi penampakan gitu ya. Ya ini mereka ini masih hilang arah di sana sampai sekarang. Yang adanya hanya rasa sakit menuju itu yang diulang-ulang terus. Dan berikutnya adalah penyesalan yang tak kunjung usai. Gitu. Iya. Berarti ya ini ya udah double rasa sakit ketika menuju ajal. Terus sama ya rasa sakit dan penyesalan secara batiniah juga ya Om, itu terulang terus. Iya. Bahkan ibarat kata doa aja nggak bisa menyempurnakan, hanya menenangkan pun kalau bisa. Gitu. Ya berarti ini ya kalau kita bilang Bu Rahma ini pun sebenarnya di dunia sudah tersiksa, di sana pun juga makin Iya, sebenarnya mungkin hanya salah orang ya pendampingan sih waktu itu, karena saya melihat memang apa-apa dipikir sendiri ya Mbak ya. Karena mendapatkan gambaran bahwa anak menjadi beban, yang pertama, yang kedua hidupnya juga beban hidup dan macam-macam, Tuhan nggak ada gitu ya, menganggap Tuhan nggak ada, kemudian ya depresi itu. Iya sih. Dan daripada hidup menderita mending mati aja kan, pikirannya gitu. Dan saya nggak mau mati sendiri nih, yang saya tinggal juga biar nggak menderita juga ikut saya. Padahal itu awal dari penderitaan baru sebenarnya kan gitu. Benar, iya sih. Mikirnya pengen memutus penderitaan, malah menambah dan memulai penderitaan baru. Terutama untuk beliaunya sendiri ya. Nah
Nah tapi nih Om, kalau ini ya kan Bu Rahma ini kan perempuan ya. Kita ngomongin entitas-entitas dengan energi feminin. Itu apa ya, ketika mereka meninggal dengan cara yang terutama tidak wajar, itu apakah juga selalu pasti jadinya akan ngajak orang, atau ya karena femininnya apa ya, feminin kan aku mengartikannya kayak lebih ke keibuannya, ke kasih sayangnya juga, apakah bisa pada akhirnya walaupun tetap mungkin mencelakakan ya kalau di dunia manusia kita anggapnya, tapi sebenarnya tujuannya dia baik. Mungkin kita bisa pakai contoh mungkin wewe gombel kayak gitu. Kalau dengan cara ini tuh mereka udah sesat, Mbak. Pelakunya ya. Kalau korbannya kita sebut di sini adalah dua anaknya, itu berbeda ya. Mereka mungkin akan bisa tetap ada, menyuarakan, berbicara ya. Dan mungkin bisa nyebrang juga karena mereka dibunuh, Mbak. Yang nggak tahu apa-apa dan nggak berdosa. Tapi si pelakunya ini menurut saya memang ada di satu dimensi yang sesat ya, dan akan menyesatkan terus-terusan. Yang sudah dikendalikan oleh iblis itu tadi. Gitu. Jadi akan coba merasuk atau mencari ke orang yang nasibnya serupa sebelum mati. Misalkan perempuan yang sama, yang single parents, yang depresi karena orang tuanya mungkin bercerai, yang ditinggalin, dicampakin pacarnya dalam kondisi hamil mungkin gitu. Tapi ini juga tidak menutup kemungkinan juga terjadi bisa di laki-laki juga, Mbak, bapaknya mungkin. Gimana tuh? Jadi bisa saja entitas ini walaupun feminin itu juga akan bisa meracuni atau menyesatkan yang energi maskulin. Dalam contoh begini, itu juga bisa terjadi misalkan satu keluarga misalnya punya anak banyaknya, anak 4, istri 1 dan dia gitu dalam kondisi ekonomi yang kurang baik ya, entah habis di PHK, terjerat hutang gitu ya, tidak bisa mencukupi, dia akan menjadi figur seorang suami atau ayah yang gagal. Itu yang akan menjadikan keywordsnya lah, kata kunci. Akhirnya yang terjadi bisa sama, dia akan menghabisi semua anggota keluarganya termasuk istri dan anaknya, lalu dia bisa silang. Jadi kata-kata putus asa, depresi, tidak berguna, gagal itu akan terus berulang. Nah, kasarannya nanti kalau si bapaknya ini meninggal, dia juga bisa ke feminin, juga bisa ke maskulin dong, Mbak. Oh gitu, ya. Gitu. Bisa menyebarkan ini tuh, bisa, menurut saya semua ini bisa dengan kata kuncinya itu tadi. Putus asa, emosi, depresi, tidak berguna, gitu itu bisa semua. Berarti yang menjadi celah atau kunci pembukanya itu bukan semata-mata feminin maskulin ya, tapi lebih ke kesamaan nasib secara ini ya Om, kehidupan dan emosionalnya juga ya. Iya, bahkan itu juga bisa terjadi di individu yang lain, misalkan seseorang yang depresi karena penyakit yang tak kunjung sembuh, atau anak yang misalkan dia keinginan nggak tercukupi. Misalnya anak-anak laki-laki minta orang tuanya untuk beli motor terbaru, tapi orang tuanya nggak bisa, dia bisa ngebunuh orang tuanya. Dan dia tidak melakukan juga bisa. Jadi pada akhirnya cuma kayak ya membunuhnya aja ya. Iya. Karena kalau kita sebut itu sebenarnya permasalahannya sama, Mbak, karena masalah dengan keluarga yang sedarah tadi itu akan nular-nular gitu, lebih cepat, Mbak. Menurut saya gitu. Oke. Nah, tapi kalau tentang si Bu Rahma nih Om, kalau yang dari interaksinya Mbak Sarah dengan Bu Rahma ini kan sebenarnya lebih banyak ke penyesalan dan juga kangennya nih Om. Nah, tapi ini apakah ketika entitas ibunya aku bilang, katakanlah meninggalnya dan juga mengalami atau melakukan kesalahan yang sama dengan Bu Rahma ini, apakah mereka perlu ditunggangi dulu oleh entitas lain untuk bisa se-powerful dan se-membahayakan itu tadi seperti yang contoh udah kita obrolin tadi ya Om? Atau dia nyamurni sendiri aja sebenarnya ya karena dendam putus asanya tadi bisa menjadi entitas negatif? Bisa dua-duanya, Mbak. Kalau yang kedua tadi itu kan secara naturalnya ya, organiknya gitu.
Itu menurut saya bisa bertumpuk-tumpuk kalau kita dengan pernyataan Mbak Noven yang pertama itu bisa tertumpuk-tumpuk. Bahkan dari entitas-entitas lainnya yang melakukan hal serupa Mbak, makin kuat itu. Double-double ya. Jadi kayak ditunggangi lagi, jadi gendong saling gendong. Dengan permasalahan yang kompleks itu membentuk satu wajah yang baru sebenarnya. Jadi ada masalah dia single parent perempuan, ada yang masalah habis kena PHK seorang laki-laki, ada yang dia karena tidak keturutan apa yang dia inginkan dari seorang anak, tapi tujuannya sama. Akhirnya juga nanti kejadiannya serupa kan sama Mbak. Menurut saya kasus yang terjadi di sini bersama dengan Lila Lili ini itu sudah ada sebelumnya jauh juga. Oke, dengan orang yang berbeda ya? Orang yang berbeda, tapi menimpa laki-laki yang tadi saya sebut. Jadi seorang bapak-bapak yang membunuh anaknya dan istrinya di situ justru. Iya. Akhirnya yang dendam ini malah justru si istri yang dibunuh. Kok bisa gitu? Karena ibarat kata dia masih ada penyesalan dengan pernikahan gitu. Nah, Bu Rama ini sebenarnya juga ada masalah di situ. Jadi terkonek, Mbak. Kalau mungkin kita lihat dari lokasi rumah itu, kita ambil aja radius 3 kilo ada 100 serupa. Sebenarnya itu. Jadi justru bisikan itu masuk dengan cara dia memberikan gambaran semenakutkan itu berumah tangga dan memiliki anak sebagai beban. Akhirnya Bu Rama ini karena dalam kondisi depresi, single parent, tertekan dan macam-macam, daripada ini nanti dibunuh, misalkan dia nikah lagi, dibunuh sama orang tua tirinya atau apa, saya bunuh aja. Ada indikasi ke situ, sinyal yang dikirim ke saya gitu. Oh gitu, berarti sebenarnya kalau kita bilang ini ya, Bu Rahma ini, kasus Bu Rahma ini sebenarnya juga dampak dari MLM kejadian-kejadian sebelumnya yang ada di radius itu. Radius itu. Dan memang kasusnya hampir sama. Jadi orang tuanya yang ini tuh punya 4 anak itu. Memang ini menikahnya begini sih Mbak, 4 anak menurut saya itu. 1 duda, 1 janda sih, jadi hampirnya sama. Jadi 1 udah bawa anak sendiri, 1 udah bawa anak sendiri, menikah punya 2 anak. Nah salah satunya memang mengalami kalau kita sebut anak ABK anak kebutuhan khusus juga. Nah, jadi itu yang ditekankan karena saya lihat di situ memang ada 2 anak laki-laki, 2 anak perempuan. Tapi yang membedakan di sini memang mereka meninggalnya ini karena cekcok dulu, jadi ibunya mati dulu karena ditikam bapaknya. Kemudian 4 anaknya ini diracun, mati semua, akhirnya membakar diri bapaknya. Dengan rumah itu dibakar. Serumahnya? Serumah, jadi 6 orang yang ditemukan itu dalam kondisi terpanggang. Tapi mungkin dari hasil pemeriksaannya kan berbeda gitu ya. Mengalami keracunan, yang ini karena kena tikaman. Tapi kondisi rumah dibakar. Jadi yang bakar diri cuma 1 orang. Kayak dari hasil forensiknya murni meninggalkan kebakaran bapaknya aja. Iya. Wah, ini sih, tapi ternyata cukup seram kalau ini ya. Pada akhirnya kayak kalau kita bilang residual energi memori maupun entitasnya itu sendiri, kalau kita berpikir bahwa apakah mereka bisa mencelakakan orang, kalau secara langsung tidak ya Om ya, tapi dengan caranya itu tadi mempengaruhi bahkan masuk ya. Gitu. Nah tapi nih Om, kalau kita ngomongin dampak, kalau secara kemanusianya kan itu tadi ya bentuknya adalah MLM nih, gangguan dari atau bisikan dari yang tidak kasat matanya itu ke manusianya untuk dibikin berani melakukan tindakan-tindakan ekstrim tadi. Kalau untuk ke dunia metafisiknya sendiri nih, katakanlah di rumah kan pasti ada ya, udah ada penghuninya nih, entah memang jin rumahnya atau yang pendatang-pendatangnya itu. Ketika ada sebuah pembunuhan di situ, terutama yang konflik keluarga ya, itu apakah mereka itu juga akan menyerap dari kejahatan yang terjadi, atau mungkin malah si pelaku ini bukan tiba-tiba ya, tapi kayak korin atau hal yang tersisa dari dia di rumah itu malah jadi yang paling kuat pertama karena kelakuannya. Bisa dari yang karena kelakuannya itu Mbak, yang kedua itu tadi. Jadi memungkinkan dia jadi lebih kuat daripada entitas yang di rumah itu ya? Iya. Iya, karena kan ngambil Mbak, ya pacarnya kayak emang dapat bonus ya. Misal Mbak Noven ngajak Mbak Berita, Mbak Berita ngajak Mbak Olida, ya kan paling banyak Mbak Noven. Iya benar.
Wow, serem juga sih. Tapi kan di luar ini Mbak, kan rumahnya kan beda Mbak. Ya kalau yang misalkan kasus di sini misalnya beramal ngajak orang amit itu ya lebih banyak. Ya, amit-amit jangan ya. Kasarannya gitu. Tapi kan di rumah tempat lain. Okay. Yang mengawali tentu Mbak, karena menjaring kan. Bawahnya dia seberapa gitu. Benar-benar. Gitu. Menarik. Makin kuat dia. Jadi mungkin kalau kita ibaratkan dengan jarak tadi ya Om, semua yang tempat Bu Rahma dengan yang bapak-bapak tadi kan 3 kilo nih. Mungkin dari tempat bapak-bapak itu ada 3 kilo lagi lainnya. Iya. Dan begitu terus sampai luas 60 sampai 100 kilo gitu masih ada. Sampai yang ibaratnya pelaku pertamanya nih. Tapi kan kejadian itu nggak secara bersamaan Mbak, bisa 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu. Mungkin zaman Belanda dulu ada juga bisa. Iya sih, benar-benar. Gitu. Iya pun kayak aku pernah dengar cerita misalnya zaman Belanda ya Om, karena ini antaranya itu udah pas Belandanya sudah mau diserang balik sama Jepang itu pas pendudukan Jepang, atau yang pas ini kayak mungkin itu kawin silang Oh iya, itu kan ada Indis Indo zaman pergunikan itu ya. itu kan juga ada Terus masa mungkin pendudukan Jepang setelah kemerdekaan itu juga zaman bersiap itu masa bersiap pertengahan tahun 60-an itu juga ada. Dan yang menurut saya paling serem 98 sih Mbak, ada juga. Itu. Iya, itu mungkin tidak terkuak di berita ya Om, tapi kan tetap ya suasana saat itu mungkin juga menakutkan. Ibarat kata daripada saya dibunuh nih saya membunuh kan gitu. Saya sendiri. Ya anak-anaknya daripada dia disakiti orang lain kan. Iya. Tapi konteksnya di sini kalau yang itu tadi sedikit berbeda. Kenapa? Karena mempertahankan diri Mbak. Tanpa dendam ya. Karena ya rasa itu tadi gitu. Ya. Tapi kan tentu peristiwa itu ada toh Mbak. Iya benar sih. Membunuh dan anggota keluarga itu tetap menyisakan menurut saya. Dendamnya ini bukan kepada keluarganya, tetapi dendam pada orang lain. Dan ini akan terulang lagi loh. Menurut saya nggak akan lama lagi terulang lagi loh kasus-kasus seperti itu. Ya semoga tidak. Nggak akan bisa, kita nggak tahu kapan, tapi itu akan terulang lagi. Kita nggak tahu kapan, tapi akan bisa terulang lagi masalah itu. Gitu. Ya semoga ini kan tidak. kuncinya kan adalah kayak tadi ada depresi. Masalah ekonomi, mungkin PHK, apa-apa naik gitu ya. Akhirnya keluarga jadi korban. Benar. Nah daripada kita mati kelaparan, misalnya kita mati sendiri aja kan gitu. Iya, karena mungkin juga ini sih, mungkin orang tua yang menjadi pelaku itu kadang mikirnya kayak kalau kelaparan itu kan menderitanya perlahan. Iya. Kalau dibunuh langsung sebentar aja terus udah gitu kan. Tapi ngilu Mbak. Iya sih, amit-amit juga ya. Gimana caranya kan gitu. Tapi nih Om, kalau seumpama kita ini bukan membandingkan yang maksudnya mencari salah benarnya ya teman-teman, tapi kayak lebih ke kayak ini aja studi kasus lah. Seumpama orang yang dengan kasusnya Bu Rahma tadi ya, maksudnya kan karena itu lebih ke depresi dan putus asanya kan dari lingkungan internalnya dulu nih, dengan orang-orang yang katakanlah pada akhirnya membunuh keluarganya dan kemudian karena kasus mempertahankan diri, kayak katakanlah kasus mungkin kekacauan atau peperangan gitu. Itu kan sebenarnya sama-sama ada dendam dan sebenarnya penyesalan juga, tapi kan kalau yang satu tadi yang karena pertahanan itu kan ke orang lain juga nih, sebenarnya lebih apa ya, kayak ada pihak lain yang sebenarnya juga bisa mengancam dan membawa kematian gitu loh. Nah itu kalau kayak gitu energi dendamnya itu lebih membahayakan yang mana? Yang membahayakan ini Mbak, yang bisa ke orang lain dan dirinya. Yang dari kekacauan tadi. Kekacauan. Itu juga ini apakah bisa ini juga mencari, kalau tadi kan kalau yang tentang kasus Bu Rahma mungkin mencarinya yang senasib ya. Nah, apakah kalau yang karena dendam akan ancaman orang lain itu tadi, apakah dia bisa mencari ke orang-orang yang karakternya sama seperti orang yang ditakuti nih? Kayak mungkin kita ambil contohnya nih kayak semua filmnya Susana dulu nih. Kan itu beliau dibunuh, terus jadi dendamnya itu ke pembunuhnya dan mungkin orang-orang yang mirip sama pembunuhnya. Nah, apakah itu juga bisa begitu? Bisa. Kalau itu contoh kasus untuk ini Om, kayak pada akhirnya mengganggunya, itu seperti apa? Mungkin gini Mbak, rasa traumatis ya, karena
gini, sebenarnya diutamakan di sini itu yang paling utama kalau kita kerucutkan itu depresi karena masalah ekonomi sebenarnya. Mau single parents mau anaknya 100 juga kalau uangnya triliunan juga nggak akan kepikiran gitu ya. Benar. Iya, iya sih. Kasus utamanya itu sebenarnya itu. Iya. Jadi bagaimana dia mengolah itu gitu. Mengolah tentang permasalahan-permasalahan itu. Jadi kita sebut sebenarnya fenomenanya ini kayak gunung es gitu. Iya. Dalam tuh masih luas, Mbak, jembar gitu ya, masih benar-benar ngapung gini gitu ya. Nah, depresi ini tentunya akan terjadi ketika seseorang yang sudah berkeluarga sebenarnya. Berkeluarga dalam artian apakah kondisinya suami istri atau pasca divorce ya, single parents itu. Tapi masalah jangan menutup kemungkinan ya, orang yang sudah menikah dan suami istri tidak ada masalah itu gitu. Misalkan tadi yang kita sebut karena PHK misalkan ya, kesulitan mendapatkan pemasukan anaknya, akhirnya tidak tercukupi, terjadi cekcok setiap hari gitu ya. Di satu sisi terjadi karena seseorang yang single parents itu juga bisa. Menurut saya depresinya lebih berat lagi ketika seseorang yang bersama tapi merasa sendiri itu. Ya, single parents kan ini tadi orang kasusnya beramal udah nggak ada suaminya, Mbak. Yeah. Nah kalau yang masih ada suaminya, terus suaminya nggak kerja, jebak utang misalnya, ini juga kan tidak menutup kemungkinan lebih dendam lagi. Oh iya iya. Lebih meluas gitu. Gitu. Bahkan bisa jadi bisa bunuh suaminya juga, kebalik tadi kan dibunuh ya. Akhirnya dia apa karena takut mungkin di penjara atau macam itu juga bisa. Iya iya. Oke, berarti tergantung ini juga ya, taraf luka atau depresi batinnya. Iya, penyebabnya faktor ekonomi sebenarnya semua. Akhirnya anak ke bawah dan menganggap juga anak sebagai beban akhirnya. Benar sih. Itu ya memang beberapa ini sih kasus-kasus yang terutama mungkin sering terjadi di Indonesia juga ya. Iya dan akan semakin marak, Mbak, kayak gitu. Sudah ini menjadi satu peringatan ya. Permasalahan yang menurut saya perlu ditangani dengan cukup penting gitu ya, karena kalau nggak gitu kasus-kasus seperti Bu Rahma ini akan terjadi banyak, Mbak. Iya. Akan kedepannya ini akan ada kasus-kasus seperti itu. Benar karena juga kebetulan kan maksudnya terutama kalau kita lihat dari kasus Bu Rahma ya, maksudnya kalau di Indonesia sendiri itu kan kayak untuk seorang single parent aja tuh masih dipandang negatif. Walaupun sesukses apa dia, sekuat apa dia, dan juga maaf untuk anak-anak berkebutuhan khusus juga itu pasti orang tuanya juga akan disalahkan. Terus yang kedua baby blues mungkin. Dan juga fasilitas di tempat kita juga belum mendukung untuk tumbuh kembangnya juga kan. Iya berat lagi itu. Benar. Itu iya. Jadi memang secara ini ya pola pandang masyarakat juga ya udah kalau kita sebut di masalah ekonomi kayak gini nggak diperhatiin gitu ya, sama masyarakat dicemooh, disalah-salahin. Nah ini yang sebenarnya bisa jadi dia melakukan ini tidak hanya ke orang dekatnya tapi orang sekitar yang mencemoohnya juga. Karena bisa loh, Mbak, maaf ya habis bunuh anaknya sebelum dia bunuh orang itu yang lain yang mungkin tetangganya yang ngatain itu bisa loh. Oh iya, masuk akal juga. Iya bisa jadi kayak serial killer. Gitu dia bunuh tuh bisa. Iya benar. Karena juga kayak sekalian ini ya. Karena kadang masalah ini juga saya mendapatkan satu clue, masalah tentang pembulian juga bisa. Anaknya dibully juga bisa sih. Akhirnya dia karena misal mencari keadilan. Karena ini kembali lagi ke faktor ekonomi gitu ya. Kalau dia prasejahtera gitu ya, kemudian dia mencari keadilan dan tidak bisa, dia akan mengadili sendiri itu juga bisa sebelum dia mengakhiri hidup. Itu juga bisa loh, Pak. Benar sih, benar. Ya karena ini ya ada bibit dendam kecampur putus asa tadi kayak buar meledak sekali. Sebenarnya juga berkaitan dengan sesuatu hal yang dipendam itu tadi. Faktor yang disimpan, jadi nunggu jebloknya aja kayak bom waktu. Benar. Itu. Iya sih. Termasuk kasus Ibu Rahma ini sebenarnya juga sama, sebenarnya dia sangat terpojok dengan ini. Jadi secara psikis kena, secara ekonomi kena, secara mental kena. Benar. Yang bisa dilakukan apa? Udah mati aja. Gitu. Karena kayak merasa tidak di jalan keluar. Gitu. Nah ini tadi kan kita sudah membahas yang tentang Bu Rahmanya ya Om. Nah sekarang kita akan mencoba membahas tentang Lila dan Lilinya nih sebagai korban juga ya di sini. Nah
Kalau si Lila dan si Lili ini Om, sekarang kondisinya apa memang sudah benar menyeberang secara full atau mungkin masih ada korin-korin yang tertinggal? Kalau korin tetap tertinggal Mbak, itu nggak bisa. Dan menyeberang ini kan sesuatu yang bersihnya ya. Bisa jadi ya kalau ruh kan kembali ke yang Maha Kuasa itu, apalagi ini kasusnya adalah korban, tentu bisa menyeberang dan lebih jernih menurut saya. Kalau korin tetap masih ada ya, dulu hari-harinya itu sampai sekarang masih. Itu yang kadang menyuarakan itu. Berarti kalau yang tampak atau ada suara kedengeran itu adalah korinnya mereka. Iya, di mana mereka sebenarnya bisa menyampaikan dengan energi yang tersisa atau residual memorinya. Itu. Jadi itu yang bisa direkonstruksi ulang gitu ya. Iya, kalau kita ngomongkan tentang korin itu jinnya, itu memang dia akan bisa berputar di situ. Tapi kalau kita membicarakan tentang energi atau memori yang tertinggal, itu yang akan menetap selamanya. Gimana ketika mereka masih hidup dulu, gitu ya, menjalani hari-harinya, masih bersama, proses menuju kematiannya itu seperti apa, dan pasca kematiannya itu, Mbak. Jadi sebenarnya ketika sudah meninggal itu sudah ditutup gini, segala memorinya. Nggak ada memori di kematian tuh, nggak ada. Memori di kehidupan. Paham. Berarti lebih ke ya ke belakangnya ya Om? Iya. Misalkan ini tahun 2000 ditutup ya udah. Nanti kita ketemu 2026 ini nggak. Ketika mereka mati, mereka menceritakan di situ nggak ada Mbak. Dulunya. Mereka lahir, kemudian datang ke tempat ini. Misal tahun 96 mereka datang ya, kejadiannya tahun 2000 udah meninggal ya. 96 2000 itu ya, antara 2000 itu yang ada di situ. Yang bisa kita ambil. Begitu. Nah, kalau yang kemudian bisa berbicara menyampaikan pesan atau salam atau apa, itulah korinnya. Korinnya. Tapi kalau kenangan memorinya sudah ditutup. Benar. Kayak kita ngerekam ini loh Mbak, misalkan ini 10 menit lagi selesai ya, 20 menit kemudian nggak mungkin lah. Dengan percakapan seperti ini terekam itu. Gitu. Benar. Tapi kita bisa ngomong di 20 menit itu. Tadi kita syuting kayak gini loh, ngobrol kayak gini itu bisa. Logikanya gitu. Iya, benar. Berarti kalau energi dan memori itu memang ya hanya pas kejadian itu aja. Iya. Kan ini kan kita memutar kembali yang sudah direkam kan gitu. Benar, iya. Berupa residual memori atau residual energi. Sementara orangnya ini kita yang pelakunya itu ngomongkan setelahnya bisa. Bicarakan ya tanpa direkam itu misalkan itu bisa. Itu adalah korin kalau yang di kasus itu tadi. Gitu. Wih. Ini penjelasannya make sense sih. Ini jadi kayak mungkin teman-teman juga masih bingung ini tadi penjabarannya ya. Gampangannya seperti itu gitu. Jadi misalkan kita menggunakan untuk berkomunikasi itu dengan korin yang ada saat ini. Tapi ketika kita mengambil energi itu berarti yang dulu pernah tertinggal atau yang sudah direkam. Yang membedakan itu. Jadi ada dualisme waktu di situ. Atau yang ini entitas, yang ini residual energi ataupun memori. Jadi berarti ada dua narasumber yang berbeda nih sebenarnya. Iya, yang narasumber tentunya ini Mbak. Kalau yang ini kita ngambil rekamannya aja. Rekamannya. Oke. Nah ini Om, kalau ngomongin tentang anak-anak yang dibunuh ya. Kan sebenarnya kalau di Indonesia juga belakangan kasusnya lumayan banyak. Termasuk ini Mbak, satu lagi kasus Arbostri itu juga pembunuhan anak-anak juga itu. Benar. Cuma kan ini ya, berarti kalau masih janin kan belum ada kesadaran mutunya nih sebagai manusia kan. Nah tapi kalau yang anak-anak sudah lahir bahkan sudah ya mungkin umur balita terus anak-anak SD-an kayak gitu-gitu kan. Kan ada ya maksudnya belakangan tuh kayak ada yang dibunuh orang tuanya, ada juga yang mengalami tindak kekerasan seksual terus dibunuh juga, atau mungkin ada yang itu kecelakaan, ketabrak waktu di luar negeri itu kayak ceritanya tuh. Nah kalau kayak gitu-gitu Om kan ini ya orang meninggal dengan tidak wajar aja tuh yang sudah dewasa pun kadang mereka masih bingung atau tidak awas dengan dirinya bahwa dirinya sudah meninggal. Nah kalau yang anak-anak ini gimana Om? Apakah memang akan lebih lama atau mungkin ada, aku nggak tahu sih, apakah entitas-entitas baik di sekitarnya yang melindungi dan membantu atau mungkin si malaikat pendampingnya itu sendiri? Kalau anak-anak ini justru menurut saya karena daya ingat atau
kalau kita sebut itu pemikirannya, daya dong itu apa sih Mbak? Pemahaman ya, tidak seperti orang dewasa, urung dong lah orang Jawa ya. Itu menurut saya mereka justru lebih halus untuk berakselerasinya antara kehidupan ke kematiannya. Lebih halusnya gimana? Jadi mereka nggak tahu sama sekali nih. Oh, berarti kayak tetap nggak tahu kalau mereka udah meninggal ya? Lebih anu lagi, karena mereka masih bermain, masih menganggap sama. Kalau orang meninggal yang dewasa mungkin pemindahannya mungkin sedikit tahu mereka atau tahu. Walaupun mungkin ada juga yang tidak bisa membedakan ketika itu meninggal seketika, gitu ya. Tapi kalau dalam kasus anak-anak, keceriaannya mereka dan macam-macam itu masih tetap jalan loh Mbak. Bahkan misalkan yang kasus di penjara ya, anak yang dibunuh orang tuanya sendiri tuh bahkan mendatangi ke selnya ya, misal minta susu atau dengan ngajak main itu masih. Tanpa kemarahan, tanpa dendam? Enggak, iya, tanpa. Kalau yang dewasa mungkin kan tahu dipukul, mungkin melawan, nangis dan macam-macam, atau teriak atau coba mempertahankan diri. Kalau ini enggak. Ketika dia dibantai, dipukul siapa, itu nggak tahu apa-apa. Bahkan ketika dipukul mungkin masih meluk orang tuanya atau apa, tetap itu. Nggak paham soal dengan itu, Mbak. Jadi ketika mati pun mereka nggak paham bahwa mereka jadi merasa dibunuh orang tuanya gitu. Jadi di alam lain pun juga, misal orang tuanya masih hidup ya, mereka menganggap itu masih satu dunia gitu. Gitu. Iya, apalagi si Lila, kalau Lila dan Lili ini kan dibekep bantal ya, itu kan lebih mungkin kalau secara ini tidak ada luka, tidak ada darah, jadi bahkan mungkin mereka berdua lebih nggak kerasa. Hanya merasa tertidur, baru bangun tidur aja, udah beda dimensi. Benar, karena itu kalau nggak salah kan dibekepnya juga pas tidur ya, jadi kayak ya pas gelap melek, udah bangun udah aja. Bangun, iya. Menurut saya kadang memang ada satu perasaan bahwa mereka hanya sebatas bangun tidur aja, tanpa merasa bangun tidur beda dimensi loh. Ya karena ya terutama karena masih anak-anak ya Om ya. Sepolos itu, dan mungkin logikanya kan belum seberkembang orang dewasa. Dan ketika ada anak kecil yang seumuran masuk situ atau apa ya, ngajak main, menganggap tempat biasa, dan lokasi ataupun TKP tempat terjadinya, misalkan itu ya mereka menganggap akan menempati itu lagi, jadi mengulang itu terus. Nah, untuk kalau proses penyeberangannya atau pelepasannya itu apakah karena energinya putih kan mungkin lebih gampang nih, tapi apakah ketika kau menuju ke proses itu akan ada kesadaran tentang kematiannya itu, atau kayak ya udah karena lebih cepat gitu, kayak mungkin sebelum kesadaran itu ada mereka bahkan sudah menyeberang dan ke tempat yang lebih baik gitu. Menurut saya untuk menyeberang itu ruhnya ya Mbak ya. Kalau mungkin di sini korinnya akan tetap mutar, mungkin korin putih yang akan bisa dibantu untuk menyeberang, mungkin bisa langsung dengan mendapatkan cahaya langit itu gitu. Dan tapi korin yang tertinggal bisa mendapatkan kesadaran bahwa mereka sudah meninggal. Iya. Gitu. Karena jiwa manusia itu kan terbagi jadi banyak ya. Tadi kan hanya jasad nih. Di dalam kita ini kan masih banyak nih. Iya. Yang tak terlihat, yang halus, yang. Nah, kalau ini ngomongin tentang korin anak-anak ya. Pertama ketika mereka sudah ada kesadaran tentang kematian mereka dan mungkin proses kematian yang menyakitkan nih. Bisakah sebuah perasaan atau emosi ya, entah itu sedih, marah, itu baru tumbuh ketika di dalam korin seseorang ketika sudah ada kesadaran tentang cara kematiannya tadi? Bisa terjadi. Kemungkinan ketika mereka kesalahan tidak bisa menyentuh itu ataupun tidak bisa, mereka tidak mengetahui yang diajak bicara itu tahu, itu juga bisa Mbak. Mungkin hanya mereka akan connect dengan anak-anak kecil serupa, misalkan anak kecil yang masih polos, yang masih bisa lihat, tapi orang dewasa mungkin yang tidak punya kepekaan sixth sense, nggak tahu gitu. Berarti nih semua kalau kita ambil contoh yang kayak semua anak dibunuh orang tuanya di penjara nih, mungkin ketika mereka belum ada kesadaran mereka masih mengunjungi orang tuanya, karena mungkin kalau dari residual energi dan memorinya yang terekam adalah masih bahagia nih, ataupun mungkin ya karena ingatnya mungkin adanya rasa takut aja karena orang tuanya abusive mungkin. Iya. Itu Tapi juga bisa. untuk mungkin rasa dendam dan amarah karena dibunuhnya itu ketika si korinnya yang udah sadar, oh orang tua aku ngebunuh aku nih, gitu ya. Iya. Nah, ini Om, tapi kalau yang tentang orang tuanya ya atau orang dewasanya yang meninggal itu kan tadi
bisa antara ditunggangi atau dia bahkan menjadi entitas baru yang kuat nih di lingkungan itu. Kalau untuk anak-anak, karena energinya masih murni nih, ketika puff itu menjadi ruh, terus korinnya tidak menyatu dengan badan lagi ya, itu apakah juga akan ditunggangi atau malah aku nggak tahu nih, apakah menjadi makanan? Bisa dua-duanya bisa sih Mbak. Untuk energi yang lainnya bisa. Nanti dia memang butuh penyeberangan ketika sudah tercemar energinya. Ada yang memanfaatkan. Kesannya kayak kasus-kasus aborsi, ada yang mereka memakan untuk jimat, macam-macam itu bisa. Tapi berarti ini ya Om, nggak ada pelindung ya kalau untuk korin anak-anak yang... Kalau mungkin yang tercemar, ya nggak ada Mbak mungkin. Kalau yang belum tercemar, kayak mungkin masih baru-baru aja baru. gitu. Itu mungkin perlu dilakukan pembersihan atau pendoaan itu, didoakan biar cepat nyebrang. Karena yang tercemar itu menurut saya yang mereka sudah diambil memang, dimanfaatkan untuk tujuan kurang baik. Ya. Entah dari manusianya atau dari Mereka, entitas lainnya. Nah, tapi ini Om, kan kalau si Lila dan Lili ini kan ada perbedaan ya. Maksudnya Lili ini kan tadi anak berkebutuhan khusus tadi nih. Kalau secara apa ya, perasaannya sebagai entitas astral nih, itu ada perbedaannya nggak sih? Karena mungkin nih nggak tahu, kalau si Lila kan dia maksudnya bisa ini ya, tahu kondisinya kayak gitu, terus tapi juga dia juga paham tentang kesusahan ibunya nih itu. Sedangkan kalau si Lili kan mungkin ya karena ada kebutuhan khususnya tadi kan mungkin tidak memahami keadaan nih seperti Lila gitu. Itu secara menjadi entitas astralnya itu mereka ada perbedaan tentang apa ya? Ini dendamnya, energinya, kekuatannya juga gitu. Iya, tentunya kalau meninggal dalam kondisi yang sama, pelakunya sama dalam waktu yang sama, semua rasanya sama sih Mbak ya. Tidak membedakan yang ini seperti apa, yang ini seperti apa, itu tidak membedakan seperti itu. Oke. Cuman mungkin ini ya, kalau udah ditumpangi entitas lain nih baru ya, mungkin akan ada perbedaan. berbeda di situ ya. Akan terasanya gitu ya. Karena entitas lain ini sebenarnya membawa kepentingan mereka masing-masing gitu ya. Ada gitu. Agendanya sendiri ya. Atas kepentingannya masing-masing. Wah, tadi ini sih. Tadi kita membicarakan rumah bekas pembunuhan dan akhirnya berkembang menjadi ini ya Om, kita membahas tentang residu-residu terutama mereka yang meninggal dengan konflik keluarga ya Om ya. Ini kisahnya Bu Rahma, Lila dan Lili ini cukup menyentuh dan juga menarik juga karena aku bisa bilang ini sangat relate dengan keadaan orang Indonesia. Gitu kan. Apalagi kondisi akhir-akhir ini. Benar ya. Ini juga ini ya, mungkin sebagai pesan juga ya, kita berharap semoga semuanya membaik dan kita tetap kuat-kuat gitu kan. Nah, gimana teman-teman? Pasti penasaran ya dengan kisah lebih lengkapnya tentang Bu Rahma, Lila dan juga Lili. Nah, ternyata kisah mereka ini dijadikan film berjudul Cerita Lila. Iya, dan wajib banget nih untuk datang ke bioskop tanggal 18 Juni ya. Benar. Minggu-minggu depan nih. Nanti bisa untuk berbondong-bondong nonton kisah selengkapnya seperti apa. Dan juga mungkin untuk menjadi pembelajaran bersama ya. Agar kedepannya tidak terjebak di masalah seperti ini. Gitu. Betul sekali. Jadi bisa dijadikan pembelajaran dalam film ini nanti. Gitu. Iya, dan seperti biasa teman-teman, kalau teman-teman punya cerita atau pernah dengar cerita yang serupa dengan yang sudah kita obrolkan tadi, boleh banget share di kolom komentar. Yeah. Oke, sebelum Om mau tutup, teman-teman jangan lupa nonton sampai akhir karena nanti ada trailer dari film Cerita Lila. Kita tutup, kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wujudan sapina dengan rahayu sagung dumadi. Kalau ada orang yang nempatin rumah itu, energi jahat di sana bisa bikin mereka celaka. Bertahun-tahun katanya ganti agensi, tapi rumahnya tetap belum laku. Jadi Mama diminta sama kantor buat jual rumah ini. Kalau rumahnya udah kejual, kita bisa tinggal di rumah sendiri deh. Kalau gitu, aku boleh bantu Mama juga ya. Ini siapa sih mulutnya yang ngajarin manis banget? Kak, kamu siapa? Kamu gak takut sama aku?
Nggak semua hantu jahat. Kamu yang mana? Aku cuma mau kamu bantuin aku cari Lili. Lili? Lili, kamu di mana? Arwah yang tersesat mempengaruhi orang-orang seperti Tari untuk melakukan hal buruk yang sama. Tujuannya buat apa ya, Mbak? Ngambil jiwanya. Mama kenapa? Mama kamu ada yang gangguin. Ini bukan arwah manusia.